Kita doakan ya. Amin. Sekaligus ini mudah-mudahan apa yang sudah tadi dibagikan bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan semua, baik yang hadir di sini ataupun hadir di alam goib. Kan di live streaming nih goib, Pak, bukan hadir. Nah itu bisa untuk lebih serius, lebih giat untuk mengkaji pemikiran para ulama Nusantara kita. Lalu bagaimana kita menyebarkan pemikiran ulama Nusantara yang luar biasa ini bukan hanya di kita, di Indonesia, tetapi mengenalkannya ke publik internasional. Bagi saya ini menarik ya. Dulu Kiai Ahmad Sanusi dipenjara oleh Belanda. Lalu ada generasi cicit muridnya yang kemudian pergi ke Belanda untuk menerangkan, mensyarah tentang pemikiran tasawufnya Kiai Ahmad Sanusi. Ini kan luar biasa. Nah, ini berkahnya pengetahuan. Makanya kawan-kawan yang rajin belajar memutolaah, karena ada sekian banyak sekali karya-karya ulama kita. Ini baru dari satu kitab ya, yang tadi disinggung oleh Teh Rifa dan Mas Zainal. Satu kitab yang tipis, sederhana, tetapi berkah kitab ini sekaligus berkahnya ilmu pengetahuan, wabil khusus berkahnya INC. Dua anak muda ini sudah menambah pengalaman yang saya pikir tidak akan tergantikan sepanjang hidupnya, yaitu presentasi di Belanda. Di sana presentasi itu saya pikir pengalaman yang sangat kaya, itu menambah ruang pandang hidupnya, menambah pengalamannya, menambah ilmu pengetahuannya. Mas tolong dinyalain sama dicolokin. Yang kedua, ini sebelum lebih jauh kita mengkaji tentang Kiai Ahmad Sanusi, kitab ini memang kitab bertuah, Pak. Kitab nazoman yang dikarang oleh generasi gurunya para wali songo. Itu oleh Makhdum Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari Al-Jid gitu ya. Itu seangkatan tahun 1500 awal. Ya angkatannya Sunan Ampel mungkin ya. Atau gurunya Sunan Gunung Jati. Kitab ini kecil, berisi nazoman tentang tasawuf. Lalu ditulis dalam bahasa Arab. Nah, yang menarik di sini, yang menulisnya itu adalah seorang ulama dari India. Nah, ini nanti dulu. Jadi kitab judulnya adalah Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Jadi petunjuk orang-orang cerdas menuju jalan untuk menjadi kekasih Allah. Judulnya kan puitis sekali. Kitab ini berupa nazoman lalu melahirkan banyak turunan dari nazoman kitab yang kecil ini. Satu, cucu daripada Syekh Zainuddin Malibari. Tetapi bukan Zainuddin Malibari, cucunya kan namanya Zainuddin Malibari juga yang mengarang Fathul Mu'in itu. Ada cucunya yang lain namanya Abdul Aziz Al-Malibari. Itu mengarang kitab berjudulnya Irsyadul Alibba Syarah ala Manzumah Hidayatil Azkiya. Itu ditulis dalam bahasa Arab juga. Yang kedua, yang kemudian syarah nazoman Hidayatul Azkiya paling terkenal ini di dunia Islam, itu justru dikalang oleh ulama Nusantara. Berasal dari Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengarang kitab judulnya Salalimul Fudola, syarah daripada nazoman Hidayatul Azkiya. Itu Syekh Nawawi Banten, itu syarah yang paling populer daripada nazoman Hidayatul Azkiya ini. Yang ketiga, itu Syekh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatu Ad-Dimyati yang mengarang I'anatul Thalibin, itu mengarang syarah juga terhadap Hidayatul Azkiya ini. Judulnya Kifayatul Atqiya, syarah ala Hidayatil Azkiya. Jadi Syekh
Bakri Syato ini itu menulis satu syarah terhadap kitab matan yang ditulis oleh kakek Zainuddin Malibari, kakek, kitab tasawuf. Yang kedua menulis hasyiah terhadap kitab fikih yang dikarang oleh cucunya, yaitu Fathul Mu'in. Judulnya Hasyiah I'anatit Thalibin ala Syarah Fathil Mu'in. Itu sama ketika Syekh Nawawi Banten juga menulis kitab judulnya Nihayatuz Zain, syarah terhadap kitab Qurratul Ain yang dikarang oleh Zainuddin Malibari, cucunya juga. Jadi betapa satu teks meskipun ringkas kecil tetapi bisa melahirkan jaringan literatur yang lintas batas, lintas generasi, lintas tempat, lintas negara. Itu namanya berkah daripada ilmu pengetahuan dalam Islam. Lalu ada ulama Nusantara dari Semarang yang mensyarah kitab Nazom Hidayatul Adhkiya ini ke dalam bahasa Jawa aksara Arab. Syekh Soleh Darat Semarang, judulnya adalah apa? Minhajul Adhkiya, syarah terhadap Nazom Hidayatil Adhkiya. Itu bilughah al-Jawiyah al-Merikiyah di sana. Kenapa Merikiyah? Untuk membedakan dengan bahasa Jawinya Melayu. Karena dulu bahasa Melayu itu ditulisnya bahasa Jawi. Lah terus kalau bahasa Jawa itu apa terus? Lughah Jawiyah al-Merikiyah. Nah, itu Senok Hurgronya menulis itu. Ketika menulis orang-orang Nusantara di Mekah antara orang Jawa dari Pulau Jawa. Jadi Javanese Java gitu kan. Itu apa? Ditulisnya al-Jawi al-Meriki katanya. Dikatakan dari kata-kata meriki. Ada kawan saya ketika dulu di Mesir bilang, "Anta min aina?" Ana meriki gitu. Disangkanya orang meriki itu Ameriki, orang Amerika katanya. Ternyata al-meriki itu Jawa, ya orang Jawa gitu kan. Lalu ada generasi muridnya Syekh Soleh Darat, yaitu seorang alim ajengan dari Sukabumi, Ki Ahmad Sanusi, yang menulis kitab Sirajul Adhkiya fi Tarjamah Nazom al-Adhkiya. Ini saya pikir satu kitab tetapi untuk jadi disertasi itu bisa gitu ya. Kitab Nazom kecil tapi kemudian jadi disertasi itu bisa. Yang ketiga, Syekh Ahmad Sanusi ini selain menulis al-Adhkiya, saya pikir hal yang paling penting dalam pemikiran tasawufnya itu ada di kitab Iqazul Himam. Itu syarah daripada kitab Al-Hikam. Nah, kalau hikam ini Brunesen pasti mencatat. Jadi Brunesen mungkin di pesantren-pesantren Sunda itu tidak mencatat kitab berjudul Hidayatul Adhkiya, tetapi bisa jadi beliau itu mencatat kitab Salalimul Fudola karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi kalau kitabnya hikam ini ya sudah pasti. Karena kitab hikam ini jangankan Brunesen, sebelum Brunesen saja itu banyak mendata seperti Vandenberg yang melis 50 karya-karya kitab berbahasa Arab yang digunakan oleh pesantren-pesantren di Nusantara. Itu tahun 1850-an. Nah, itu ditulis diantaranya kitab rujukan tasawuf terpenting adalah kitab hikam. Jadi Iqazul Himam, syarah daripada kitab hikam dalam bahasa Sunda Pegon. Lalu Kiai Soleh Darat itu menulis juga syarah terhadap kitab hikam dalam bahasa Jawa Pegon. Syekh Nawawi Banten juga menulis. Judulnya apa? Misbahuz Zolam, syarah terhadap matan Hikam Al-Athaiyah. Jadi kitab hikam ini termasuk teks kitab tasawuf yang tidak ada kadaluarsanya, Pak. Lintas generasi sampai sekarang ulama-ulama besar dunia Islam itu masih mensyarah kitab hikam ini. Di antaranya Sayyid Ramadan Al-Buti almarhum dari Suriah, itu di antara syarah hikam terbaik itu ya syarahnya beliau, ya. Syarah hikam ada 4 jilid gitu. Itu kan kata-kata aforisme gitu ya, kata-kata yang penuh motivasi dan penuh penghayatan yang dalam gitu. Di antara hikam itu yang paling disukai itu munajatnya Syekh Ibnu Athaillah. Jadi teman-teman silakan bisa dapatkanlah itu di Google. Munajat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu munajatnya sangat puitis sekali. Awalnya itu ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri.
Ilahi ana jahilun fi jahli fa kaifa la akunu jahulan fi Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Jadi katanya, ilahi Tuhanku, anal faqiru fi ghinaya, saya ini seorang yang sangat fakir di hadapanmu, fi ghinaya, dalam kondisi aku nih udah dicukupi sama kamu, sama engkau. Fa kaifa la akunu faqiran fi faqri, bagaimana mungkin aku tidak menjadi orang yang jauh lebih fakir lagi dalam keadaan fakirku. Ilahi anal jahilu fi ilmi, Tuhanku, aku seorang yang sangat jahil, bodoh, meskipun engkau telah anugerahkan kepadaku setetes ilmumu. Fa kaifa la akunu jahulan fi jahli, lalu bagaimana aku akan merasa sangat bodoh sekali ketika aku dalam keadaan tidak mengerti ini. Wah, itu Pak. Lalu dikatakan lagi, ilahi laka ma yaliku li ma yaliku bilukmi walaka ma yaliku bikaromik. Aku ini pantas untuk mendapatkan siksamu atas segala perlakuan burukku, tetapi laka ma yaliku bikaromik, engkau lebih pantas lagi dengan kemurahanmu untuk mengampuniku. Nah, itu kan sangat luar biasa gitu ya. Terus dikatakan begini, ilahi wasofta nafsaka birra'fati wa lutfi qabla wujudi dha'fi. Ya Allah, ilahi, engkau mensifati dirimu itu dengan zat yang maha lembut, maha pemurah, maha pengampun, sebelum engkau ciptakan aku, sebelum engkau temukan kelemahanku dan kesalahanku. Afatamna'uni dzalika ba'da wujudi dha'fi, apakah engkau kemudian akan menghalangiku dari itu semua setelah engkau mendapatkan kesalahanku? Wah, itu harus dibaca, Pak. Munajat atau iyah itu, aduh. Kalau kita ke Mesir nanti insya Allah dapat rezeki untuk bisa pergi ke Mesir ya, itu jangan lupa berkunjung ke makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu tempat paling tenang di antaranya di muka bumi ini, yang makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Hening, tenang, kita merasakan di sana itu ini makam bertuah gitu. Nah, di antaranya Syekhul Azhar yang besar yang wafat tahun 70-an, yaitu Dr. Abdul Halim Mahmud, itu sengaja membuat kamar khalwat di masjid tersebut. Beliau mengarang banyak kitab itu ya di sana. Jadi kalau kita ke sana itu kayak ilham itu berkelebat kemana-mana gitu. Nah, termasuk Mas Zainal nanti ilham mencari jodoh mungkin. Tapi saya tuh begini Pak, kadang-kadang ngerjain tugas bareng, bikin makalah bareng, pergi ke Belanda bareng, presentasi bareng. Nikahnya nggak jadi. Itu gimana Rifa? Nggak apa-apa, bahaya. Bilang nggak apa-apa. Saya khawatirnya Rifanya maunya nikah sama saya. Wah, nggak boleh itu. Nggak boleh. Nah, jadi itu ya. Itu kitab yang justru banyak pengaruh terhadap pemikiran tasawufnya Ki Ahmad Sanusi. Selain kitab ini, kitabnya Hidayatul Adhkiya karangannya Zainuddin Malibari, itu adalah kitab hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau kita ngaji hikam itu, Masya Allah itu. Kalau bagi orang seperti saya Pak, kayaknya hidup saya dosa semua gitu. Baik kawan-kawan, kita sedikitlah tadi melengkapi apa yang sudah dipresentasikan dengan baik oleh Teh Rifa dan juga oleh Kang Zainal. Ini ada satu foto halaman kitab ditulis dalam bahasa Melayu, aksara Arab. Jadi kitab Jawi gitu ya, kitab Melayu Pegon. Kitab ini itu adalah nadzoman sejarah Nahdlatul Ulama. Yang menulis kitab ini itu namanya Ki Abdul Halim bin Kedung dari Lewi Munding Majalengka, salah satu pendiri NU, murid kesayangannya Ki Wahab Hasbullah. Itu beliau di halaman ini itu menerangkan santri-santri senior di Mekah angkatannya Ki Ahmad Sanusi. Nah, dalam buku biografinya Ki Ahmad Sanusi ini kan diterangkan kalau Ki Ahmad Sanusi itu ke Mekah tahun 1900 berapa? 10 ya. Nah, lalu pulang 1915. Kenapa pulang? Itu banyak rombongan putra-putra terbaik bangsa dari Nusantara ini yang berada di Mekah, angkatannya Ki Ahmad Sanusi, Ki Wahab Hasbullah,
Kiai Mas Mansur. Nah, itu satu angkatan. Termasuk Ki Abdul Halim Majalengka yang mendirikan PUI bareng dengan Ki Ahmad Sanusi. Itu pulang rombongan Pak tahun 1914 1915. Kenapa mereka pulang? Karena terjadi kecamuk Perang Dunia Pertama. Nah, maka gonjang-ganjing saat itu. Itu pulangnya rombongan gitu. Jadi itu apa ya? Satu sisi ada bencana, satu sisi alhamdulillahnya orang-orang pinter dari Indonesia yang semula berkedudukan di Mekah pada pulang, Pak. Pulang akhirnya apa? Membangun negeri di sini, membangun bangsa di sini. Coba kalau Eropa nggak perang, mungkin betah di sana, jadi ulama di sana, wafat di sana. Seperti ulama-ulama yang lain. Tetapi sebagian Allah menakdirkan, kadang-kadang menjadikan satu musibah itu wasilah untuk lahirnya sebuah nikmah. Nah itu kan, kalau kata hikam kadang suka seperti itu, Pak. Nah ya kan begitu. Jadi kadang-kadang mungkin hari ini Zainal patah hati, ternyata dia nemu yang lebih baik ternyata. Kan begitu, Pak. Jadi kata teman saya itu, aku berterima kasih kepadamu yang telah mencampakkanku, katanya. Karena kalau tidak begitu aku tidak akan mungkin bertemu dengan jodoh terbaikku. Pret gitu. Dibully terus ini. Aduh, dibully terus. Makanya kamu lulus tuh ndang akhiri kejombloannya nikah gitu kan. Nanti minta anunya ke bunda itu. Nah, itu diterangkan di sini bahwasannya Ki Sanusi itu ketika di Mekah satu angkatan dengan satu Ki Abdul Wahab Hasbullah. Yang kedua Ki Abdul Halim Majalengka. Yang ketiga Ki Mas Mansur. Itu yang menjadi tokoh pergerakan Islam modern di Indonesia di kemudian hari. Siapa yang menempa mereka ketika di Mekah? Satu, Syekh Mahfud Termas. Dua, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Tiga, Syekh Abdul Hamid Kudus. Empat, yang terutama untuk orang Sunda ini penting. Tadi Mas Zainal agak luput, yaitu Syekh Mukhtar Bogor. Syekh Mukhtar Atorid ini nanti akan kita singgung ya. Bagaimana peran beliau ini terhadap gerakan pemikiran di Sunda di kemudian hari. Termasuk itu adalah Ki Mas Duki. Ki Mas Duki Lasem. Lalu ada juga Kiai Abdullah Surabaya. Cuman Kiai Abdullah Surabaya tampaknya wafat di sana. Yang pulang itu adiknya, Ki Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini kita bisa lihat fotonya. Ini 4 serangkai tokoh pergerakan yang ada di Jawa pada saat itu yang pengaruhnya besar. Satu angkatan ketika di Mekah. Ki Abdul Halim mendirikan beberapa organisasi persarekatan ulama, Hayatul Qulub. Lalu bergabung dengan Ki Ahmad Sanusi setelah masa penjajahan Jepang mendirikan PUI, Persatuan Umat Islam. Ini makamnya beliau ada di Majalengka, di hutan belantara di Asromo namanya, di Kecamatan Maja. Yang kedua itu bisa kita lihat Ki Abdul Wahab Hasbullah. Ini Ghaniyun Anit Ta'rif lah kalau beliau ya. Yang ketiga Ki Mas Mansur, awalnya di NU tapi kemudian beliau di Muhammadiyah. Lalu yang terakhir adalah Ki Ahmad Sanusi yang menjadi bahan diskusi kita pada kali ini. Kalau tadi bisa diterangkan ini Ki Ahmad Sanusi selintas tentang biografinya gitu ya. Nah, yang tidak boleh kita lupakan itu adalah asal Ki Ahmad Sanusi. Beliau itu berasal dari satu kawasan di Sukabumi yang kemudian melahirkan Bondoroyot, Kiai-Kiai Sukabumi. Bondoroyot itu apa ya? Naon, Pak? Bondoroyot. Luasa Majalengka. Keturunan. Nah, begitu. Yaitu di mana? Di Cikaroja di Cantayan. Itu yang kemudian melahirkan ajengan Masturo, Al-Masturiyah. Oh iya. Nah, Al-Masturiyah pesantrennya termasuk tokoh NU terbesar yang bawa NU ke Sukabumi, Al-Masturiyah itu. Lalu Ki Abdul Mahfud Tipar yang melahirkan ajengan Maki, ajengan Syihab gitu ya. Nah, termasuk ini adalah di sana ayah Ki Ahmad Sanusi yaitu Ki Abdurrahim. Abdurrahman apa Abdurrahim? Abdurrahim Abdurrahman. Cik, lihat lagi. Nah itu ya, itu Ki Ahmad Sanusi saya pikir kalau jejak perjuangannya itu sudah banyak lah. Jadi bisa itu bisa ditelaah sendiri. Cuman ini ada Ki Masturo, generasi muridnya Ki Sanusi. Nah, yang jangan dilupakan di sini itu kepada identitas Kiai Ahmad Sanusi. Kiai Ahmad Sanusi itu sebenarnya beliau itu modernis atau tradisionalis.
Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Zainal sama Teh Rifa, Kiai Ahmad Sanusi itu ya orang Aswaja. Itu orang tradisionalis yang secara pemikiran itu paralelnya dengan Nahdlatul Ulama. Cuman masyarakat Jawa Barat pada saat itu menjadikan Kiai Ahmad Sanusi untuk bagaimana mereformulasi manhaj tradisional secara pemikiran, cuman dalam gerakannya itu kira-kira bisa mengimbangi dari orang-orang modernis gitulah ya. Nah, makanya membangun lembaga pendidikan, membangun rumah sakit, membangun lembaga-lembaga yang lain sebagainya. Itu kan khas orang-orang modernis gitu ya. Kenapa saya bisa katakan kalau Kiai Ahmad Sanusi itu adalah orang tradisionalis, orang Aswaja? Ini ada kitabnya. Kiai Ahmad Sanusi menulis kitab berjudulnya Miftahul Jannah fi Bayani Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ditulis dalam bahasa Sunda. Jadi kalau kita lihat, sepertinya tidak ada ulama Sunda pada awal abad ke-20 yang karyanya seproduktif Kiai Ahmad Sanusi. Itu hampir semua bidang ilmu beliau tulis di sana, Pak. Hadis, tafsir saja punya 3. Raudatul Irfan, Tamsyiatul Muslimin. Satu lagi apa, Rifa? Yang orang tafsir. Raudatul Irfan. Ya, Rifa lebih tahu lah. Pasrah, Bang. Lalu ini adalah sosok yang paling berpengaruh menurut saya ya. Menurut saya, maksudnya mungkin pandangan saya bisa dikoreksi. Ada satu orang ulama yang menjadi mahaguru ulama Sunda di Mekah. Satu angkatan dengan Syekh Mahfuz. Kalau Syekh Mahfuz itu pengaruhnya besar sekali terhadap ulama-ulama yang ada di Jawa, khususnya di Sunda. Itu ada partnernya Syekh Mahfuz. Namanya Syekh Mukhtar Atharid Al-Bogori.